Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, PT Angkasa Pura II Persero mewajibkan calon penumpang pesawat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memproses keberangkatan penerbangan. Ketentuan tersebut berlaku mulai Minggu 1 Agustus 2021 lalu. Hal ini dilakukan guna mendukung penerapan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 847 tahun 2021 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara. Pemirsa, sejak tanggal 1 Agustus 2021, Bandar Udara Banyuwangi, Jawa Timur mulai memberlakukan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi seluruh calon penumpang pesawat terbang. Tujuan diberlakukan aplikasi Peduli Lindungi ini yakni dalam rangka meningkatkan keamanan, kecepatan, dan efektivitas verifikasi, serta meminimalisir pemalsuan dokumen atau data COVID-19. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Persero, Kantor Cabang Bandara Banyuwangi, Chin Asmoro mengatakan bahwasanya pihaknya telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait pemerintah daerah seperti kantor kesehatan pelabuhan dan maskapai dalam mendukung program tersebut. Selain itu, pada kesempatan ini Chin Asmoro juga menjelaskan bahwasanya pemeriksaan validasi secara digital ini dilakukan tepat sebelum penumpang memasuki pintu keberangkatan. Dalam hal ini, Chin Asmoro juga menambahkan, calon penumpang nantinya cukup menampilkan barcode yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi, lalu pilih menu paspor digital dan kemudian klik hasil tes COVID-19. Dengan ini nantinya akan muncul informasi yang berisikan kode untuk selanjutnya di-scan oleh petugas maskapai. Untuk Bandara Banyuwangi, terhitung 1 Agustus 2021, sudah mewajibkan calon penumpang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini sangat berguna untuk penumpang pada saat melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Disarankan untuk penumpang melakukan cek kesehatan, PCR test maupun antigen di Paskes maupun Labkes yang ada di Banyuwangi yang sudah terafiliasi dengan Kemenkes, sehingga nanti pada saat pengecekan di Bandara Banyuwangi sudah terintegrasi. Jadi pada saat tiba di Bandara Banyuwangi, calon penumpang bisa melakukan pengecekan di Wayfinding dengan QR code atau memasukkan NIK, nomor KTP, nanti akan terlihat status dari calon penumpang itu. Kalau memang sudah layak dan dipersyaratkan oleh persyaratan kesehatan, penumpang langsung bisa menuju check-in counter, melakukan check-in, dan dilakukan pengecekan kembali oleh petugas maskapai terkait dengan status yang ada di Peduli Lindungi. Jadi ini juga hasil koordinasi kami dengan stakeholder dan Dinas Kesehatan Banyuwangi kaitan dengan implementasi Peduli Lindungi. Dan untuk di bandara kami juga dibantu oleh Satgas Covid dari Polri dan TNI untuk melakukan monitoring dan evaluasi kaitan dengan persyaratan kesehatan dan persyaratan penerbangan. Dengan adanya fasilitas layanan digital ini, diharapkan validasi dokumen persyaratan yang dapat digunakan calon penumpang bisa menjadi inovasi untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 di bandara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Badan Intelijen Strategis atau BAIS Mabes TNI menggelar vaksinasi bertajuk Serbuan Vaksinasi di wilayah Desa Kandangan dan Desa Umbermulyo, Kecamatan Pesanggeran, Kabupaten Banyuwangi pada 9 Agustus 2021.
Pada kegiatan ini, BAIS menyiapkan 2.500 dosis vaksin untuk kelompok usia dewasa. Pemirsa, Badan Intelijen Strategis atau BAIS Mabes TNI menggelar vaksinasi massal bertajuk Serbuan Vaksinasi di wilayah Desa Kandangan dan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi pada 9 Agustus 2021. Dalam kegiatan ini, BAIS menyiapkan 2.500 dosis vaksin untuk kelompok usia dewasa. Untuk dapat menjangkau warga secara lebih luas di Kecamatan Pesanggaran, tempat dan waktu pelaksanaan vaksinasi dibagi menjadi 2, yaitu di SMP 3 PGRI Desa Kandangan dan dilanjutkan di Balai Desa Sumbermulyo, Pesanggaran pada 10 Agustus mendatang. Dalam kegiatan kali ini, BAIS TNI mendapatkan dukungan vaksin dari Puskes TNI sebanyak 32.000 dosis tahap 1. Sejumlah dosis ini untuk vaksinasi di wilayah Jawa Timur. Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah dalam kesempatannya datang meninjau pelaksanaan vaksinasi tersebut, menghimbau masyarakat agar berani menghadapi wabah corona dengan tetap berpikir positif dan menaati protokol kesehatan. Dengan upaya vaksinasi dan menjaga kesehatan, membuat sistem imun kita semakin kuat. Indonesia sendiri terus mengejar target vaksinasi terhadap penduduknya sebanyak 208.265.720 sasaran, yang saat ini 50,5 juta orang telah divaksin tahap pertama dan 24 juta orang telah divaksin tahap kedua secara nasional. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuwangi, jumlah orang yang telah vaksinasi tahap pertama sebanyak 424,5 ribu orang dan tahap kedua sebanyak 45,9 ribu orang. Jumlah sasaran vaksinasi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1,2 juta orang. Untuk mensukseskan kegiatan ini, BAIS menggandeng berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta yang ada di Kecamatan Pesanggaran, antara lain pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, Puskesmas, dan PT Bumi Suksesindo. Ya kan, cuci tangan dan sebagainya. Pokoknya bagaimana kita sendiri itu berbuat dengan sendirinya untuk memutus mata rantai daripada perkembangan atau penularan COVID varian Delta ini. Karena COVID ini tidak lari kemana-mana. Yang menyebarkan itu adalah kita sendiri. Ketika kita berkerumun, bersentuhan dan sebagainya, disitulah pasti akan terdampak COVID varian Delta ini. Oleh karena itu, hindari kerumunan dan juga terima kasih pada PT BSI sudah divaksin, dikasih beras lagi itu terjadi hanya di Desa Kandangan ini. Tepuk tangannya mana rakyat saya ini? Maka oleh karena itu apapun aset negara itu mari kita jaga bersama-sama, karena bahwa bumi, air, dan alam kekayaan itu dikuasai oleh negara. Dan kalau hasilnya ya pasti sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bahwa menggali potensi alam semua yang ada ini dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang telah melakukan ibadah pada hari ini. Dan setelah ini, Banyuwangi juga akan dijemput vaksin, karena akan datang vaksin yang lebih besar lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Vaksinasi merah putih yang digelar pihak kepolisian menyasar sejumlah sekolah dan kampus di Banyuwangi, Jawa Timur Sabtu siang. Sebanyak 1.200 sasaran baik dari kalangan pelajar maupun mahasiswa antusias mengikuti vaksinasi tahap pertama ini. Meski secara umum berjalan lancar, masih ada saja pelajar yang takut disuntik, bahkan sampai menangis ketika mereka hendak disuntik vaksin. Pemirsa, untuk meningkatkan herd immunity, seruan vaksinasi kepada masyarakat terus dilakukan. Vaksinasi merah putih yang digelar Polresta Banyuwangi kali ini menyasar sejumlah kampus dan sekolah yang ada di Banyuwangi. Dalam vaksinasi pada Sabtu siang, petugas mendatangi SMK PGRI 1 Giri dan kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Total ada 1.200 sasaran yang disuntik vaksin.
Dengan rincian 900 sasaran dari kalangan pelajar di SMK 1 Giri Banyuwangi dan 300 sasaran dari kalangan mahasiswa kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Meski secara umum berjalan lancar, namun masih ada saja pelajar yang takut akan jarum suntik. Petugas pun harus memegangi pelajar SMK ini agar tak semakin memberontak saat petugas memasukkan jarum suntik ke tubuhnya. Bahkan ada juga pelajar yang menangis ketakutan padahal jarum suntik vaksinasi masih belum disuntikan ke tangannya. Berbeda dengan pelajar, para mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Banyuwangi ini tampak tenang saat mengikuti program vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seluruh peserta vaksinasi di-screening oleh tim medis seperti pengecekan suhu tubuh hingga cek tensi darah. Setelah dinyatakan aman, barulah proses vaksinasi ini dilakukan. Seluruh peserta vaksin juga wajib diobservasi selama 30 menit sebelum mereka kembali pulang ke rumahnya. Kelas 10 TB. Kelas 10. Dari SMK mana? Dari SMK PGRI. Oke Mas, apa perasaannya setelah divaksin Mas? Enak Pak, sudah aman, nggak sakit. Sakit nggak? Nggak. Ya. Ada yang ingin diucapkan untuk masyarakat agar mau divaksin, mungkin untuk pelajar-pelajar lainnya? Mungkin buat semua masyarakat nggak usah takut Pak, buat vaksin karena nggak sakit, nggak ada apa-apa. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi merah putih yang ada dilaksanakan TNI Polri sama pemerintah dan di lokasi sekolahan, di mana anak-anak kita sekolahan bahwasanya dari tingkat 10, 11, dan 12. Jumlah yang akan divaksinasi lebih kurang 900 untuk hari ini tahap pertama. Vaksinasi kepada pelajar maupun mahasiswa ini akan terus dilakukan secara bertahap. TNI Polri akan terus melakukan serbuan vaksinasi kepada pelajar maupun mahasiswa dengan mendatangi sekolah maupun kampung-kampung untuk meningkatkan herd immunity. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.